Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Kita lanjutkan ya program baca praktek baca dan ngaji kitab dari kitab tafsir ya Tasyili Ulumit Tanzil karya Ibnu Juzai ya Al-Kalbi rahimahullah taala. Ya Bani Israil ya silakan. Siapa dulu? Ya Bani Israel bisa. Hmm. Lima koda. Lah itu ada tasdid lama. Oh, itu jadi enggak ada kan deh. Hmm. Oh, ini kurang begitu. Ya bukan kurang, ini emang nggak ada sakalnya Oh, kan. katakan. Oh, iya. Ya, Ya nggak ada sakal. Karena ayah sakal mah tuh bukan latihan. lama lama kudama dakwah tunasi. Nah, ini kan apa dakwahnya jadi apa deh posisinya? Lama kodama Nggak mungkin dakwah jadi fa'il. Makul bisa. Berarti maf'ul bih. manja kodama lama Tasdid lam lama. lama kodama Karena beda artinya. ya. Lama kodama dakwah tanasi amuman badakaro mubad da'ahum da'a bani Israila bani Israila Dawatan nasi umuman. umuman itu sebenarnya umuman Ya. badakaro saja Hmm. badakaro mubada'ahum ya Mabda'a. mabda'ahum da doa apa doa bani Israila Da'a. da'a itu da'a bani Israila khususon itu khususan wahum yahudu. Tanwin kan kalau nggak ada Oh ya Pak, ada alif lam nggak? Yahudun ya kan, Yahudun. Nggak ada alif lam. Kalau ada alif lam nggak ya jangan. Wahum Yahudu. Ali ya, wahumul yahud. Wahumul Yahudu. Wajaro al kalami saja. Kalamu fa'il. Al kalamu al ma'hum. Min huna ila kasbi Ila apa? ila kasbi Hizbi. ila kasbi saya kulu sapa sufahawu patarotu Tarotan. duahum saja Da'ahum. da'ahum bil mala Mu. Itu kan masdar dari la tofa yulatifu mula tofatan tibil mula tepati ya. Dakoro al inam saja. Dia jadi apa? Kedudukannya dakaronya kan inamu alaihim. inama maf'ul bih. Oh ya udah ada buat situ ya. Inama alaihim. Wala abaihim. Watarotu bil Sama kayak tadi watarotan. Tadi kan zoro apa zaman ya. Watarota bil takwi pi watarotan bi iko mati hajati hujati watau bi kabu ala taubihim ala su'i amalahum amalihim wa takaro kubatu lati kubati itu aku bati alati aku bahum
biha wa takaro minal nikmat saja. Nami, Minan ni'ami, itu Ni'ami. jama Ya, dari ni'am. nikmat. ni'ami alaihim asharot saja. Minim asyarata Asharota asya. Asia Ya, wahia cukup dulu Pak, sampai situ aja. Panjang. Ya, jadi ini ayat 40 ya. Ayat 40 ini ya udah mulai pembahasan baru secara tema, ada tema baru ya. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa ya farhabun. Jadi beliau menjelaskan ya rahimahullah lamma qaddama da'watan nasi, ketika Allah, jadi fa'il dari qaddama dhamir mustatir huwa, dia, jadi Allah telah mengemukakan, ya kan, mengemukakan dakwah kepada manusia secara umum. Ya, wa dzakara mabda'ahum, dan telah menyebutkan asal muasal mereka. Mabda itu dari tempat, isim makan dari bada. Bada kan memulai. Jadi maksudnya tempat memulai, asal muasal mereka. Maksudnya cerita Nabi Adam kan. Jadi di ayat sebelumnya itu, ya ayat-ayat sebelumnya Allah berdakwah mengajak kepada manusia. Makanya kan ya ayuhan nas. Jadi setelah, kalau di awal itu kan menyebutkan 3 golongan manusia dulu kan, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Lalu menyeru ke semua, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Nah, itu dakwah kepada manusia seluruhnya, ya kan? Lalu dijelaskan tentang asal usul manusia. Nah, diceritakan cerita Nabi Adam. Ya, diceritakan cerita Nabi Adam. Dimulai dari ayat wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kisah Nabi Adam tuh panjang. Nah, sampai ayat 39 tadi. Ya kan? Sampai ayat 39 selesailah itu kisah Nabi Adam. Nah, mulai tema baru, yaitu mengajak secara khusus kepada Bani Israel. Ya, da'a Bani Israel khususan wahumul Yahudu. Mengajak kepada Bani Israel khususnya orang-orang Yahudi. Ya kan? Nah, kenapa ini kemudian penting dibahas oleh Allah? Ya karena terutama Al-Baqarah ini kan posisinya setelah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah kan kita berdoa apa? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan, jalan yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang maghdub, yang dimana maghdub ini siapa? Yahudi. Nah, ada jelasin lah tentang Yahudi. Ya kan, sedangkan dolin itu Nasoro. Nah, Nasoro nanti di surat Al-Imran lebih banyaknya dibahas. Ya kan? Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu kan rangkuman seluruh isi Quran. Nah, nanti ayat surat-surat setelahnya itu merinci apa yang ada di dalam Al-Fatihah. Ya, di antaranya ya maghdub Yahud dibahas ya Al-Baqarah. Dolin nanti dibahas di Al-Imran dan seterusnya. Kenapa ya bisa kan ya? Kalau Doli itu orang Nasrani saja. Kalau ini Yahudi. Nah, itu dijelaskan udah di tafsir Ibnu Katsir misalnya. Karena maghdub ya dimurkai. Ya walaupun semuanya kan sesat sama ya. Cuman cirinya ya kalau maghdub itu dia tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Ya. Kalau dolin dia rajin beramal tapi tidak tahu ilmunya. Tersesat. Orang tersesat kan ya ibarat orang melakukan perjalanan lalu tersesat. Dia kan berarti mencari beramal gitu. Tapi salah jalannya gitu. Kalau maghdub mah dia tahu jalan tapi nggak mau melakukan, nggak mau jalan, tahu ilmunya. Tapi lebih mudah mah diampuni ke Allah. Nasrani apa Yahudi?
Apa? Kalau lebih ringan Yahudi apa Nasrani? Ya nggak ada lebih ringan. Semuanya sesatnya. Ya, nah maka ya kata beliau ya Bani Israel khususan wa humul Yahudu secara khusus. Wajarul kalamu ma'hum min huna ila hizbi sayaqulu sufa dan berjalanlah berlangsung ya jarak dan berlangsunglah ya pembicaraan bersama mereka. Hanya kan hitobnya ya pesannya itu ditujukan kepada mereka ya Bani Israel ya Bani Israel gitu kan. Ya, Bani Ya, Israil. dari sini dari ayat ini sampai ke hizab maksudnya juz ya hizab saya kulusufa juz 2 ya sampai hizab ya atau juz 2 ya saya kulusufa fataratan da'ahum bil mulatafati terkadang Allah mengajak ya menyeru mereka dengan cara yang lembut mulatafah dengan cara yang lembut wadzakarul in'am alaihim ya dan mengingatkan atau menyebutkan pemberian nikmat atas mereka. Nah, kan disebutkan nikmat-nikmat Allah. Ya, Wa'id wa'id najainakum wa'id dan ingatlah ketika itu kan nikmat-nikmatnya Allah ingatkan kepada Bani Israel. Ya Allah menyelamatkan mereka ya dari Firaun apa namanya menenggelamkan Firaun ya bahkan memberikan makanan yang istimewa ya manna wa salwa dan sebagainya itu disebut oleh Allah nikmat-nikmat terhadap Bani Israel ya baik alaihim atas mereka wa ala abaihim dan termasuk kepada nenek moyang ya karena satu kesatuan gitu ya apa yang terjadi pada Bani Israel di zaman Nabi Musa ya kan ya itu tidak berbeda dengan Bani Israel di zaman Nabi Muhammad SAW ya karena menjadi satu kesatuan satu umat satu kaum ya. Wataro dan bitahwifi dan terkadang dengan menakut-nakuti ya, ini dengan ancaman ancaman siksaan ya watarotan biqomatil hujati dan terkadang dengan menegakkan hujah ya ada hujah ada argumentasi wa taubihihim dan celaan ya terhadap mereka ala su'i amalim atas buruk-buruknya amal mereka wa dzakarul uqubati dan menyebutkan hukuman-hukuman ya allati aqabahum yang Allah menyiksa mereka biha dengannya dengan siksa itu fadzakaro minan ni'ami alaihim nah, maka Allah menyebutkan nah, di antara nikmat-nikmat atas mereka itu asyrota asya'a 10 perkara 10 nikmat. Nah ini menarik nanti di tafsir Ibnu Juzai ini ya ditelaah gitu ya diamati ditadaburi dari kisah Bani Israel ini ada 10 nikmat kemudian ada 10 pembanggangan mereka, kekufuran mereka terhadap nikmat itu, dan juga dikasih 10 siksaan. 10 bahasa ini. 10 semua ya. Iya. Nah, apa aja yang 10 itu? Wahia, nah ini makan ayat lah ya, baca aja langsung. Wa idza najainakum min ali fir'aun. Ini kan berisi nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Jadi menyelamatkan dari Firaun wa id faraqna bikumul bahra ketika kami apa namanya belah untuk kalian laut itu kan nikmat sehingga mereka bisa lolos ya dari kejaran Firaun. Semua bahasnakum min ba'di mautikum ya membangkitkan kembali setelah kalian mati. Wa zallalna alaikumul ghamam menaungi awan wa anzalna alaikum manna wasalwa itu ya makanan manna wasalwa dan minuman ya mana itu jenis burung ya salwa itu ya seperti madu ya minuman wa fauna angkum ya memaafkan wa tabalaikum menerima tobat nagfir lakum khotayakum mengampuni dosa wa ataina musal kitab wal furqan diberikan kitab ya furqan ya Taurat ya la'allakum tahtadun kan fajarat min husnata asyrata aina ya dipancarkan 12 mata air. Nah, itu nikmat, ada 10 nikmat kata beliau.
Wa dzakara min su'i af'alihim asyrata asya, dan menyebutkan dari perbuatan buruk mereka ada 10 juga tuh Pak, ya. Yaitu apa? Qalu samina wa asaina, mendengar tapi durhaka. Sumata khatumul ijla, menjadikan anak sapi jadi Tuhan, disembah. Qalu arina Allah jahra, meminta agar Allah menampakkan diri ya secara nyata. Yang keempat wabadal ladzina zalamu, orang zalim mengganti ya. Jadi kata Allah apa namanya? Ketika disuruh untuk mengatakan bukan hit total ya, hit total atau itu artinya hapuskanlah dosa kami, itu dirubah jadi hintotan, dipelesetkan oleh mereka, dipermainkan. Hintotan ya artinya gadum gitu. Disuruh untuk hintotan artinya ya Allah ampunilah dosa kami, ya kan, tapi malah jadi hito jadi hinto, itu kan dirubah-rubah oleh mereka, dipermainkan, ya kan. Wala nasbir ala ta'ami wahid, kami nggak sabar dengan satu makanan. Ini dosa-dosa mereka ini kalau dijumlah semuanya ada 10. Harifun, merubah-rubah ya kitab Allah. Tawala itu mimba didalik, berpaling ya setelah itu. Wa qasat qulubukum, ya hati kalian keras. Wa kufrim bi ayatillah, kufur terhadap ayat Allah. Wa qatlimul anbiya bi ghairi haq, membunuh para nabi. Nah, itu 10 kedurhakaan. Nah, lalu wa dzakara min uqubati asyrata asya, menyebutkan dari hukuman-hukuman terhadap mereka 10 juga sama. Dihukum dengan 10 hal. 1. Duribat alaihimul dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Ditimpa dengan kehinaan dan kemiskinan dan kemurkaan dari Allah. Wa yutul jizyah ya. Ini tidak ada di surat Al-Baqarah. Tapi ini artinya menggabungkan ya dengan ayat-ayat lain. Siksaannya itu mereka untuk memberi jizyah, terus disuruh membunuh diri mereka sendiri. Maksudnya untuk bertobat itu kan membunuh di antara sesama mereka. Wakunu kirodata, dihukum dengan jadi monyet, kera-kera. Wanjalna alaihim rizam minas sama, ya, azab dari langit. Akhadat kumus sa'iqah, suara petir yang keras. Wajalna kulu bahum, ya kos, ya, menjadikan hati mereka keras. Warom nalim taibatin hilat lahum, mengharamkan yang baik-baik yang tadinya dihalalkan. Ya, nah jadi itu 10 Pak. Jadi disitulah menunjukkan kehadiran Allah gitu. Dan kedurhakaan mereka terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi 10 nikmat itu dikufuri oleh mereka semuanya. Ya, dan dibalas dengan yang setimpal. 10 hal juga. Itu dulu ya. Sekarang Yahudi kok lebih merhatiin Mas. Iya, ya nanti ada ada rinciannya Pak. Dan apa yang terjadi sekarang ya nggak akan Tapi kan keluar dari, kemiskinan tadi cuma tadi Yahudi. kan ada pengecualian nanti, illa bihablim minallahi wa hablim minannas, ada di surat Al-Anfal. Nah, sekarang itu kenapa mereka punya kekuasaan, punya itu berlaku pengecualian tadi di surat Al-Anfal. Ya, hablim minallah artinya memang sudah ditentukan, makanya di surat Al-Isra katub siduna fil ardi marrotain. Kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di sini artinya dengan mereka punya kekuasaan. Iya, betul. 2 kali. Nah, sekarang ini yang kedua. Sekarang ini yang kedua. Yang pertamanya dulu ketika mereka punya kerajaan setelah selepas zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kan ada kerajaan Yahudi itu punya kerajaan. Tapi kemudian oleh Allah dihancurkan. Ada pasukan Nabuchodonosor, ya, Nebukadnezar. Nah, itu setelah itu nggak punya lagi kekuasaan sampai berdiri yang sekarang.
Mungkin Ini itu ya. sekarang ini yang kedua, Pak, sesuai dengan janji di dalam ayat. Makanya di Gus Bah, kenapa Israel Yahudi kok nggak dilenyapkan? Mungkin ini Ya, kedua semuanya sesuai dengan kedua apa kalinya yang sudah Allah tentukan, ditentukan ya. apa yang sudah Allah kabarkan di dalam Quran. Nah, Al-Quran makanya nanti kita kedua kali ya. mengkaji, mentadaburi, karena tidak ada ya realita ini keluar dari apa yang Allah sebutkan di Quran, pasti akan sesuai. Nah, mungkin dia nanti Israel ini kedua kali ya Iya, dilenyapkan. ini sudah diberitahukan. Nah, bagi orang yang ngaji tadabbur Quran dia paham Paham ya, betul, betul. gitu ya. Paham. Jadi apa yang Jadi ini terjadi sekarang ini belum yang waktunya. kedua kalinya. Yang kedua kali ini belum waktunya dilenyapkan nanti. Nanti di surat Al-Isra itu dijanjikan oleh Allah sama akan dilenyapkan. Nah, Cuman ya harus ya, ada syarat-syarat orang kaum muslim itu menang itu ya harus dipenuhi baru bisa mengalahkan Yahudi. Nah, masalahnya sekarang kaum muslimin ya belum memenuhi syarat itu, iya bisa. belum memenuhi syarat kemenangan. Ya, silakan Pak Agus yang wahada kulu langsung ya. Yang mana nih? Dari bawah ini langsung ke atas. Wahada kulu tadi. 98 bukan dia. Wahada kuluhu jaro di Bukan abadi. jaro, jazaun. Entah ya, jaro. Yang mana? Enggak, yang benar Pak, bukan bukan Jadi gimana? jazaun. Jaro. Alif nanti alif hamzah. Ro'ya ya. Hmm? Enggak ada alif dan hamzahnya enggak setelah rohnya. Oh, ini baca. Oh, ada Hamzah. Ada Hamzah. Kan? Oh, jaro, iya betul. Jaro. Ada Ustaz. Gedein. Suara. Ada Bu, ada Bu. Itu pakai ini alif. Oh, ini pakai alif itu kenapa? Betul mana? Kalau ini mah alif lalu hamzah. Ya udah enggak apa-apa. Jadi Berarti itu bacaan mah gimana? jaro. Kalau di sini mah jazaun li abai. Jadi yang betul mana sih? Oh, kalau di saya mah Jaro Ustaz. Sama kayak Pak Agus berarti yang baik. Saya enggak jasa. Ya dua-duanya bisa sih. Hah? Mananya enggak ini. Mana? Cuman ya secara mana beda ya. Kalau jazaun itu balasan, kalau jaro itu yang berlaku. Berlaku. Nanti. Ya, enggak apa-apa baca sesuai itu. Jaro li abai. Wahada kuluhu jaro li abaihim al-mutaqaddimina wa khawatobu Majul. Nah, ini fi'il majul, Pak. wa kutiba bihi al-mu'asiruna li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li annahum mutabi'una lahum raduna bi ahwalihim faqad Bahwa ini kan fa'ilnya ada Nabi Muhammad. waqad Dimaklum dibacanya. Waqad wabakhal mu'anidina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Taubiqatin bitawbikhatin ukhra ukhara berarti. ukhara wa hiya asharatun kitmanihim Wahia asyaratu. Nah, berarti kan kitmanu ya. kitmanu Karena badal dari asyaratu. asharatun kitmanuhum al-amri Amro. amro Karena dia jadi maf'ul bih ya. Kitman tuh walaupun masdar tapi beramal gitu ya. Bisa menasobkan maf'ul bih. amro Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a ma'rifatihim bihi yukharif a'udzu billahi minasyaitonir rajim yukharifuna Ada wawunya nggak ada? Wa yuharifuna. wa yukharifuna kalima an mawadihi wa yaquluna hada min indillah wa taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim wa harasuhum Wa hirsuhum. wa khirsuhum ala al-hayati wa adawatihim li Jibril Wa adawatuhum. Atapnya masih ke yang sebelumnya.
wa adawatuhum li Jibril wa tiba'ihim sama ataunya ke tiba'uhum wa tiba'uhum li sikhri wa qawlihim sama wa qawluhum nahnu abna'ullahi wa qawluhum yadullahi maglulah. ya udah. Jadi kalau tahu dimajukan dari ini ya, Jerman ini, waktu tibatul. Iya. Jadi kata beliau ya ini wahada kulu dan ini semua. Nah kalau jazaun berarti balasan. Kalau jaro ya berlaku bagi nenek moyang mereka yang terdahulu tadi ya kata Pak Imron tadi. Ya bainul mutaqaddimin. Nah, wa khutibal muasirun dan orang-orang yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Muasirun li Muhammad itu maksudnya yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Jadi Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad berarti kan mereka yang diberikan pesan ini, ayat-ayat ini kan kepada mereka hitobnya gitu, pesannya itu. Ya kan? Kenapa li'annahum muttabi'una lahum? Ya, karena mereka orang-orang Yahudi Bani Israel itu yang mengikuti mereka. Roduna biahwali, mereka ridho dengan kondisi mereka. Ya kan? Jadi karena orang-orang Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad termasuk juga pada zaman sekarang. Mereka ridho kepada nenek moyang, bahkan kan membanggakan mereka. Membanggakan nenek moyang mereka. Ya kan? Ya berarti saya sama aja, dihukumi sama. Nah, waqad wabahal apa namanya wabaho al-muasiruna ya, fa'il ya. Jadi kalau yang di PDF nih keliru ya kayaknya. Sungguh orang-orang yang ada yang Bani Israil pada zaman Nabi Muhammad itu telah ya mencela ya ataupun ya melakukan ya kalau mu'anidin mansub maf'ul bi ya sallallahu alaihi wasallam itu dengan celaan-celaan yang lain ya. Jadi lebih tepatnya sih dimajulkan ya, jadi ubiho. Tapi di sini ada sallallahu alaihi wasallam ini kurang cocok. Ya harusnya ada li Muhammadinnya ini hilang ya di PDF ya. Ini kalau yang di kitab cetak itu waqad wubbiha mu'asirun li Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitaubihat ukhor. Ya, nah jadi orang-orang yang Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad yaitu dicela dengan celaan-celaan lain ya, celaan terhadap kedurhakaan mereka. Jadi sama. Orang Yahudi ya Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad juga melakukan kedurhakaan dan jumlahnya juga sama 10. 10 juga. 10. Iya, wahiyya asyra ya ada 10. Dan di sini nggak disebut ya di PDF asyra, kata asyronya. Ini harusnya ada wahiyya asyra. Yang pertama kitmanuhum amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatihim bihi. Nah, jadi yang pertama mereka menyembunyikan perkara tentang Nabi Muhammad. Ya padahal mereka mengetahui. Mereka itu kan mengetahui Nabi Muhammad seperti mengetahui anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnai. Ya, mereka mengetahui ciri-ciri ya kenabian Nabi Muhammad. Sangat mengenal, tahu bahwa menyadari bahwa itu adalah benar Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau mengikutinya kan. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya harifunal kalim, merubah-rubah ya kalimat. Ya, merubah-rubah kalimat. Sama mereka juga merubah-rubah ya kitab Allah yang dulu diturunkan. Yaquluna hadza min indillah ya mengatakan ini dari si Allah padahal
dibuat-buat oleh mereka. Wataktuluna anfusakum, ya membunuh ya diri-diri kalian, ini saling membunuh ya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, ya, mengusir. Ini kan di antara sesama mereka juga melakukan kejahatan ya. Mengusir sebagian dari kalian dari tempat mereka. Wa hirsuhum 'alal hayat, dan ambisi mereka terhadap hidup. Ya, lau yu'ammaru alfasanah kan. Andaikan diberi umur sampai 1000 tahun. Ya, jadi betah hidup di dunia, ambisi terhadap kehidupan dunia. Wa adawatuhum li Jibril, memusuhi malaikat Jibril. Nanti ada semua ya di ayat-ayat berikutnya itu. Mengatakan bahwa mereka nggak senang kepada malaikat Jibril karena dianggapnya keras gitu. Ya, mereka lebih senang kepada Mikail gitu. Ya kan? Padahal ya Jibril itu yang memberikan wahyu ya, menyampaikan wahyu. Tugaskan. Nah, siapa yang memusuhi Jibril ya artinya memusuhi semua gitu kan. Itu di ayatnya nanti disebutkan. Watiba'um li sihri, mengikuti sihir. Nah, ini yang wattaba'u ma tatlus syayatin ya, ala mulki Sulaiman. Itu orang Yahudi juga mengikuti sihir ya, ada sihir. Dua kaulum, dan perkataan mereka, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, merasa istimewa ya kan, pilihan Allah gitu kan. Wa qaulum, dan perkataan mereka, yadullah maglulah, ini di surat Al-Maidah, ya tangan Allah terbelenggu. Itu semua adalah dia kamu pilihan Allah juga kan gitu. Iya. Apa? Dia selain pilihan Allah juga. Pilihan Allah juga gimana? Umat ini pintar kasih pintar kan. Itu mah artinya kan Allah memberi kelebihan, memberi apa namanya utama, tapi mereka durhaka. Ya orang-orang durhaka masa pilihan Allah ya enggak? Ya juga. Ya kan? Dia banyak kelebihan, pandai paling biasanya. Ya kita jangan kagum juga dengan mereka. Iya kan? Gitu. Makanya ya, kadang-kadang kasihan Palestina, kadang-kadang sesuatu dia hancur. Ya, berikutnya Bu Eka, silakan. Nikmati ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatia ismu jinsi fahiya Ismu jinsin. Oke. Ismu jinsin fahiya mufrodatun bimakna jam'u bimakna jam'i ya, wa maknahu amun fi jami'in ni'mi allati bukan nikmi, apa artinya nikmi, Bu? Nikmat bukan Ustaz? Naimi jamak dari nikmat. Iya. Apa? Ni'am ya. Oh, ni'am ya. Bukan nikmat ya, tapi ni'am ya. Ni'ami berarti ya, Tat? Iya. Alati ala bani Israila mimma ishtaraka fihi ma'ahum goiruhum au ikhtasohum bihi kalima apa ini, Tat? Kalmani. Oh, Masya Allah. Kalman wasalwa. Kalmani wasalwa. Ya, kalmani wasalwa. Walil mufassirina fihi aqwalul tahmilu. Aqwalun ya. Ya. Oh, aqwalun tahmilu ala annaha amsilatan. Amsilatan, boleh baca amsilatan. Amsilatun. Iya, kan khobar anna ya. Naam. Wal-lafdhu apa ini ya? Wal-lafdhu huruf apa itu? Ya, ain, mim. Ini ya Ustadz. Afwan Ustadz kacamata. Ya, Wal-lafdhu ya ammi apa? Ya ummu, amma ya ummu ya.
Oh, amma ya ummu. Walafdu ya amun Ya ni ummu. ami. Oh ya ummu. Walafdu ya ummun naami Oh, jami'an. jadi na'am, Bu. Kalau na'am tuh apa namanya? Unta, humrun na'am, unta merah. Ini beda ya. Niami Ustaz. Kenapa dibaca majrur? Ah, ini lain mudhaf ilah ya. Ya umumnya Kan ya ummu oh fi'il, Bu, fi'il mudhari. benar. An ni'ma jami'an gitu. Iya, ini ama kan jama. Oh ni'ama. Ya, ni'ama jami'an. Bi ahdi mutlakun fi kulli ma akhadha alaihim minal yahudi wakila al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzalika qawiyun li'annahu maksudun al-kalamu Maksudul kalam ya mudah-mudahan pilih itu. maksudul kalami bi ahdikum dulu dukhulul jannati wa iya ya maf'ulun bi fi'li Bifi'lin mudmarin. bi fi'lin mudmarin muakharin li'an fasola li'an fasolil Lip itu. domiri Udah wasol, Bu. Lin fisoli. lin fisolid domiri wal yufidul hasri Itu wal yufida kan ada li itu. naam wal yufidal kemudian apa ini hasri Hasro ya. hasro Lebih dia. hasro yafsuruhu Yufassiruhu. yufassiruhu. Nah, kemudian yufassiru farhabun wala Itu nyambung ya. yusaffu Jadi yufassiruhu farhabuna. yufassiruhu farhabuna. Kemudian wala yusaffu Farhabuni itu ya. oh ada ya yang dibuang Ada ya ya dibuang ya. wala yusaffu an ya maklumnya maklum. Oke. Wala yasihu an ya'mala fihi farhabu li'annahu qad akhadha ma'mulahu Ma'mulahu wa kadzalika wa itaya fattaquni ya cukup dulu sampai situ ya. Itu ayat bima 40 anzal. Oh oke, siap Ustaz. Ya 40 itu bima anzal itu udah masuk ke part 1. Ya, jadi sampai 1 iya betul. Ya, jadi tadi dari nikmati ya. Jadi Allah mengatakan ya Bani Israel ya Bani Israilat guru nikmati ya. Wahai Bani Israel ingatlah nikmatku. Itu kan kalau ya mutakalim itu bisa dibaca sukun, bisa juga dibaca fathah. Jadi bisa nikmati atau nikmati ya bisa dua-duanya. Ya. Kecuali kalau sebelumnya sukun maka wajib dibaca fathah. Misalnya iya ya, nah itu fathah karena sebelumnya sukun nggak boleh kan dua sukun bertemu. Ya kalau tidak ada yaitu pilihan bisa sukun bisa fathah yaitu ya mutakalim itu. Makanya di sini nikmati ya. Ya itu apa? Ismu jinsim, isim jenis. Maksudnya dilihat ke jenisnya, bukan ke bentuk mufradnya. Jadi bukan dalam makna nikmatnya cuma satu kan nikmat kan mufrad. Ya, tapi mengacu kepada jenis ya nikmatnya. Nikmat itu bukan satu. Ya maksudnya nikmat aja artinya mencakup semua. Gitu. Ya secara jenisnya.
Ya, jadi bukan dilihat dari sisi bentuk mufrad. Jadi bukan cuma satu gitu nikmat Allah kepada manusia ini, banyak. Tapi disebut nikmat secara jenis, ismu jinsin, fahiya mufrad bima'na jami, makanya ya. Dia mufrad tapi bermakna jama'. Wa ma'nahu amun gitu ya, dan maknanya itu umum fi jami'in ni'ami, pada seluruh nikmat. Ni'am ini jama' dari nikmah ya. Allati ala bani Israil, yang ya artinya yang diberikan kepada bani Israel ya mimma syaraka fihi ma'hum ghairuhum. Ya, dari yang ikut serta atau sama-sama ya padanya bersama mereka selain mereka, artinya baik nikmat yang sama diberikan kepada Bani Israel dan kepada yang lainnya juga ya, atau ya au ihtasum, atau yang khusus, nikmat khusus yang diberikan kepada mereka, yaitu apa, misalnya ya mina apa kalmani wasalwa, seperti amani wasalwa, itu nikmat khusus yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, walil mufassirin, dan bagi para ahli tafsir, fihi padanya ya, tentangnya, aqwalun, ada pendapat-pendapat, tahmilu ala annaha amsilatun, ya yang mengarahkan ya, yang membawa ya kepada bahwa itu adalah contoh. Jadi yang Allah sebutkan itu bukan pembatasan, itu hanya contoh-contoh nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Walafdu ya ummu jami'aha. Ya, dan lafadznya ya umum, mencakup semuanya. Mencakup semua nikmat gitu ya. Ya umun ni'amah. Nah, kalau di yang PDF ada kata ni'amah ya. Di buku cetaknya nggak ada. Ya umu jami'aha ya kalau di sini. Ya kan? Kalau yang di eh, PDF ya sama di Pak Agus ya Bu Eka itu ada an-ni'amah ya. Ni'amah jami'an semuanya. Nah, lalu kemudian kata bi'ahdi ya. Karena kan Allah mengatakan alati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian, wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janjiku atau janji kepadaku gitu ya. Aku akan penuhi janji ya kepada kalian, wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku lah maka hendaklah kalian takut. Ya, nah kata ahdi itu mutlakun, adalah mutlak. Ya, artinya tidak disebutkan janji tertentu gitu ya. Jadi mutlak pokoknya. Janji apa saja ini. Fi kulli ma uhida alaihim. Pada setiap apa yang diambil atas mereka, minal uhudi, dari janji-janji. Nah, jadi ini semua janji mutlak, bukan menunjukkan janji tertentu. Ya kan? Nah, wakilah ada juga yang berpendapat al imanu bi Muhammadin sallallahu. Jadi untuk beriman kepada Nabi Muhammad ini salah satu janji di dalam janji dengan orang Yahudi itu, ketika nanti akan muncul Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, mereka berjanji untuk beriman, kan ada di ayat lain. Termasuk kepada nabi-nabi kan, pada kaumnya ketika akan menemui ya nabi terakhir ini, dia berjanji untuk beriman kepadanya. Nah, faktanya mereka mengingkari, tidak mau beriman. Wadzalika qawiyun, dan itu kuat. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa janji ini maksudnya beriman kepada Nabi Muhammad ini pendapat yang kuat, karena dia adalah maksud dari pembicaraan. Gitu ya. Bi'ahdikum, nah dengan janji untuk kalian, maksudnya janji Allah kepada kalian, manusia, duhul jannah, yaitu masuk ke dalam surga. Jadi kalau kalian memenuhi janji kalian kepadaku, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad, terutama ya, nah, maka aku akan memenuhi janji kepada kalian, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga. Ya, wa iya ya farhabun. Nah, wa iya ya farhabun ini kan sama kayak di Al-Fatihah ya, iya kana budu
Iya kan. Itu kan didahulukan maf'ul bihnya, objeknya. Oh, Ya kan asalnya kan na'budu iyyaka, ya budaya saya. ya kan? Nasta'inu iyyaka. Itu didahulukan. Nah, ini bermakna hasr, ya kan? Ada penghususan atau qasr Wa iya takum ya. ya dalam ilmu balaghah itu ya disebutnya. Nah, iya ya, maf'ulun adalah maf'ul bi fi'lin mudmarin dengan fi'il yang tersembunyi muakhirin yang diakhirkan lin fisolid domir karena domirnya munfasil. Ya, karena domirnya munfasil. Waliyufidal hasro dan untuk berfungsi sebagai hasar tadi, pembatasan, penghususan. Jadi hanya, makanya ada maknanya, hanya kepada kula kalian takut. Ya yufasiru yufarhabun ditafsirkan, diperjelas ya oleh kata farhabun. Wala yasihu an ya'mala fihi farhabun. Tidak sah ya farhabun untuk beramal padanya li'annahu qad akhadha ma'mulahu karena dia telah mengambil makmulnya. Karena kan di situ ada domir anak farhabuni. Ya wa iya ya farhabuni kan ada ya asalnya dibuang. Tapi harokat kasrohnya tetap kan. Warabuni. Nah, maka takutlah kepadaku kan kalau farhabuni ini sebagai amil dari iya ya nggak cocok karena di farhabuni udah ada domir anak. Kan udah ada domir anak, artinya udah ada makmulnya, sudah mengambil makmulnya. Maksudnya pakai ya seni. Ya sudah ada makmulnya sehingga tidak cocok kalau yang memansubkan iya ya itu farhabuni yang di depannya. Berarti amil dari iya ya yang sebelumnya itu dibuang. Bukan farhabuni yang nampak gitu. Tapi yang dibuang apa? Ya farhabun juga sama. Ya kan? Berarti tanpa ada domir ananya karena domir ananya di iya ya kan. Berarti farhabu iya ya itu farhabuni. Ya, jadi yang dibuangnya itu ya diperjelas dengan yang nampak itu farhabuni. Jadi double, berarti ini taukid kalau double begitu. Wa iya ya farhabuni dan kepada kula. Ya seharusnya kalau farhabunya mau jadi amil dari iya ya, ya jangan ada domir anak kan. Harusnya wa iya ya farhabu, cuman nunnya nggak ada berarti. Ya, wa iya ya farhabu gitu. Cuman kan kalau begitu ya nggak cocok bunyinya. Farhabu nggak ada nunnya, kan jadi nggak cocok. Tidak ada saja dalam ilmu balaghah itu, dalam ilmu badi namanya saja. Saja itu akhiran kata akhiran ayat tuh sama gitu. Sehingga enak kan dibacanya. Iya, bahasa Sunda murwakanti. Walahum yahzanun ya kan? Hum fiha khalidun ya farhabun itu kan sama. Nah, kalau sekarang nunnya nggak ada farhabu kan nggak cocok. Ya kan? Nah, sehingga nunnya ada dia dan ianya dihilangkan sehingga bunyinya sama saja gitu ya. Nah, cuman tadi konsekuensinya farhabuni tidak bisa jadi amil dari iya ya. Beda dengan iya kana budu. Kalau iya kana budu mah langsung Ya karena yang memansubkan iya kanya langsung nabudu. Hanya dibalik aja gitu. iya. Nah, kalau Iya. ini nggak bisa karena dia sudah ada maf'ul bi sendiri yaitu domir anak pada farhabuni itu. Berarti mana amilnya ya harus yang lain, berarti dibuang gitu. Dibuang fi'il fa'ilnya. Nah, cuman tetap dia bermakna hasar penghususan. Jadi hanya kepada kula hendaklah kalian takut. Kalau dalam ayat yang lain sama nggak? Faiza sa'alaka ibadi ani fatini. Yang mana itu ayatnya? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ininya apa ya sama Dihilangkan ya-nya. Nggak ada ya-nya. Adanya dihilangkan. Iya, dihilangkan. Nggak Sama ada ani sama ada dengan ani, ada iya yang
Hilang. Ya, cuman kan itu mah nggak didahulukan kan itu. Sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kasar. Iya-nya hilang. Beribadah kepada Apakah ya ni ya gitu saja. iya, cuman dihilangkan. Itu boleh dihilangkannya itu. Karena apa maksudnya? Kalau dihilangkan berarti cuma dihilangkan tuh berubah apa ya? Harukat kan juga ada dihilangkan karena harukatnya Iya berubah. itu untuk menyesuaikan dengan susunan ya, apalagi tadi dengan saja kan agar akhirannya sama bunyinya. Kalau jadi farhabuni kan nggak enak, Gitu. ya kan? Pasti ada hikmahnya, Pak. Dibuang itu kenapa ada alasan. Dan itu dalam bahasa Arab boleh. Seperti itu wakadzalika ya fatakuni, dan begitu juga di ya fatakuni sama ininya penjelasannya irobnya. Ya, fatakuni juga ada domir ana di situ. Ya mutakalim yang dibuang ya. Begitu. Iya, artinya fatakuni gitu. Cuman dibuang ya. Ayat Karena nggak mungkin non bisa juga, misalnya kalau nonnya gandeng misalnya ada wawu ada ya, ini bisa langsung sendiri, bisa ada yang dibuang tuh. Apanya? Itu kan ini kan bisa, ya mesti ada ya-nya dibuang gitu. Iya. Karena kalau nggak ada domir ana, yang kalau di sini kan nggak mungkin ada nun apa? Iya. Kan nun itu karena ada domir mutakalim. Mutakalim terus. Nun itu nunnya nun wikoya. Karena kan ini fi'il amr, farhabu. Kalau fi'il amr nggak ada nun. Bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari nggak ada. Liya'budun memang ada. Cuman kan itu dibuang juga. Liya'budu kan harusnya liya'budu karena mansub. Lamnya lam kai kan. Wa ma waktunya wa isa ila liya'budu. Harusnya ya'budu nggak ada nunnya. Nah, nun itu nun wikoyah, bukan nun tanda marfu. Karena dia mansub, bukan. Begitu juga di sini, ini fi'il amr. Farhabu, fi'il amr kan nggak ada nun. Nggak ada. Iya, karena fi'il amr itu kondisinya itu sama dengan madzum fi'il mudhari. Ya, Fi'il amr itu. Sukun terakhirnya itu. Ya kan, makanya ada istilah kan fi'lul amri itu mabniun ala mayudzamu fi'lul mudhari. Amr itu madzum bukan madzum, mabni dengan tanda madzum fi'il mudhari. Makanya misalnya yansur tanda madzum sukun. Maka fi'il amrnya unsur mabni dengan sukun. Ya, puluh biasanya. Iya. Lalu kalau misalnya fi'il mudhari'nya asmaul khamsah ya madzumnya kan lam yansuru. Nah, fi'il amr juga unsuru mabninya ala apa? Ala hadfin nun. Ala hadfin nun. Mabniun ala hadfin nun karena tanda madzum fi'il mudhari'nya juga hadfun nun. Jadi ngikuti kaidah. Jadi mabni bina atau fi'lul amri mabniun ala mayudzamu fi'lul mudhari'. Termasuk juga yang mu'tal akhir kan, misalnya lam yahdi, tanda mazumnya apa? Hadful akhir. Iya, hasful akhir. Iya, yang mu'tal akhir kan. Nah, begitu juga kalau di fi'il amr ihdi. Apa tanda mazum? Hasful akhir. Mabninya. Hasful akhir. Ala hadfil akhir. Gitu. Ya kan? Baik, sampai di situ ada yang ditanyakan? Tat, tadi berarti kalau bermakna taukid yang iya-iyanya ya, Tat? Bermakna taukid. Ya, karena kan ada dua tadi, wa iya farhabuni gitu. Yang iya-iyanya itu ada fi'il yang dibuang. Ya, betul. Kalau farhabuni kan dia sudah fi'il fa'il kan. Karena ada dua kali penyebutan di sini, dua-duanya ini apa maksudnya tadi kata Ustadz bermakna taukid yang mananya Ya, jadinya, Tat? Ya, yang iya. Dua kalimat itu kan artinya terulang ya. Oh, ya.
Kan farhabunya juga jadi 2 kali kan. Oh iya. Ini juga 2 kali. Taukid juga itu. Kali Pak. Iya betul betul betul. Ya betul 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 Bu. Nah, kalau iya-iyanya tadi itu didahulukan ya maf'ul bihnya sehingga jadi hasar, jadi iya ya farhabu, jadi bukan farhabu iya ya. Iya ya farhabu lalu farhabu ini. Jadi yang dibuangnya farhabu juga ya Tat ya. Jadi Ya, irhabu. Oke, iya Tat. Baik ya, insyaallah cukup. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.